halaman 29 itu. تدريبات عين الأسماء المرفوعة من المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل في النصوص التالية. Latihan. Tentukan atau tunjukkan kata-kata yang berharakat raf dari unsur mubtada, khabar, fa'il, dan naib al-fa'il dalam teks-teks berikut. Al-akhilla, yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Terjemahan, pada hari itu, para sahabat karib sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mana yang maksudnya? Saja. Terus kita lihat marfu'an saja kan? Kabar dari siapa? Kabar mubtada. Jadi dari siapa yang dari mana? Akhirlah tadi Pak. Ya. Akhirlah mubtada. Ba'duhum mubtada lagi. Ba'duhum itu kabar dari ba'duhum. Kabar dari al-akhirah itu adalah jumlah dari ba'duhum itu. Kabar dari mereka. Jadi al-akhirah mubtada. Ba'duhum mubtada lagi. Adun kabar dari ba'duhum. Mana kabar al-akhirah? Kabar dari al-akhirah mubtada kabar dari ba'duhum dari ba'duhum. Kabar akhirnya mana jumlah dari mubtada dan kabar itu ya. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Terjemahan, orang-orang Arab Badui itu lebih keras kafirannya dan kemunafikannya, dan lebih pantas untuk tidak mengetahui batas-batas yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kabar mana lagi? Wajibnya makhluk ya. Wajib selalu itu makhluk. Ya, makhluk juga ya. Allahu Rahmil ya. Allahu mubtada. Tolong mubtada. Alifun hakim khabar. Ya. Al-Arab itu orang Badui ya. Kesimpulan, al-asma' al-marfu'a fil ayah. Al-a'rab مبتدأ أشد خبر المبتدأ الله pertama فاعل الله kedua مبتدأ 5 عليم خبر أول 6 حكيم خبر ثاني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتتكم من أعمالكم شيئا أدبا إن الله غفور رحيم. Terjemahan, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Wahai Muhammad, kalian belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Dan jika kalian menaati Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Lagi ya, Al-Iman. Apa Al-Iman? Kesimpulan, al-asma' al-marfu'ah dalam ayat ini fa'al al-a'rabu fa'il, qalat al-iman fa'il yadkhul, ghafurun khabar inna al-awwal rahimun khabar inna al-thani, as-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Terjemahan, langit terbelah karena kehebatannya, janjinya itu pasti terlaksana. Kesimpulan,
الأسماء المرفوعة في dalam ayat ini السماء مبتدا منفطر خبر مبتدا وعده اسم كان يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Terjemahan, pada hari ketika bumi dan gunung-gunung bergoncang dan gunung-gunung itu menjadi seperti tumpukan pasir yang mengalir. Kemudian al-jibal makhluk ya. Kemudian al-jibal. Singkat. Kesimpulan, al-asma' al-marfu'ah dalam ayat ini, al-ardu fa'il, al-jibalu ma'tuf 'ala al-fa'il. Al-jibalu kedua setelah kant, ism kan. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Berkatalah Ifrit dari golongan jin, aku akan membawakan tahta itu kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya atas pekerjaan itu. Kesimpulan, al-asma' al-marfu'ah fil ayah, kata kedudukan status ifritun fa'il. قال مرفوع أنا مبتدأ مرفوع لقوي خبر إن مرفوع أمين خبر ثان لإن أو نعت. قتل أصحاب الأخدود هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Terjemahan, di tempat itulah orang-orang mukmin diuji dan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kesimpulan, al-asma' al-marfu'ah fil ayah, al-mu'minun naib fa'il dari ibtuli. Al-waw dhamir dalam zulzilu, naib fa'il juga karena mewakili pelaku jamak. Selanjutnya bukan air ya. Wasala abuka mubakkiran. Ayahmu datang lebih awal. Kesimpulan, isim marfu dalam kalimat abuka dukanya fa'il, pelaku dari katerja wasal al-waw, karena termasuk al-asma' al-khamsah. 5 isim khusus. Al-muslimuna khashi'una fi salatihim. Orang-orang muslim itu khusyuk dalam salat mereka. Kesimpulan, isim marfu dalam kalimat al-muslimun, mubtada' khashi'un, khabar al-mubtada'. Harapannya, wow, karena dia sama berdekat. Yang tidak bertanggal utama itu di ya, kalau ini karena penalamannya alif, tanda nasab dan jamnya ya. Siapa boleh nasalib, tanda nasab dan jamnya. Siapa Muhammad, tanda nasabnya. Kerim salib, tanda jamnya. Kemudian al-asma'ul khamsah pada namanya wow, dengan nasabnya alif, dengan jamnya. Kemudian sin maksul ada yang khusus yang belakangnya belanja ke yang benar-benar itu hanya tidak ada. Yang pertama adalah al-khamsah tanda rafanya sibuk penuh, tanda nasab dan jazanya kemudian maqal akhir itu tanda rafanya tampak muqaddarah yang biasanya bisa muncul yasmu yasmi yas'a, kemudian tanda jazanya akul. Nah sekarang yang isimnya yang belakangnya ada yang di belakangnya ya, seluruhnya kasrah, zin dan kos. Tanda jar dan tanda rafahnya ada kasrah, ada nasabnya saja. Isim maksud semuanya pakai Quri al-Quran
kita Sabri. Ya, kita Al-Quran menurut ilmu, menurut ilmu. Quran. Amadul Jiran Walid, Bani dia, Amadul Amalan keluarga akhiran. Mana yang lapan? Jadi kita di sini yang tidak tidak maksud dalam ini adalah karena dan karena itu kalau kita dapatnya awalnya dari mubtada, baik kita harus mengerti tentang mubtada. Kalau ini kalau kita buat dia masuk semua nih. Kalau alasannya kan macam-macam ya. Bisa kita jadikan dia mubtada, dalam Khalidun muwaddaf. Khalidun muwaddafun, artinya Khalid adalah pegawai. Khalidun mubtada'un marfu'un bid-dhammah. Al-jumlatu ismiyan. Bisa kita jadikan sebagai khabar mubtada, yang kita bilang al-faizu Khalid. Pemenangnya adalah Khalid. Al-faizu Khalidun, artinya pemenangnya adalah Khalid. Khalidun khabarun marfu'un bid-dhammah. Al-jumlatu ismiyan. Bisa kita jadikan fa'il hadara Khalidun. Hadara Khalidun artinya Khalid telah datang. Khalidun fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Al-jumlatu fa'liyatun. Atau label fa'il yang duriba Khalid. Duriba Khalidun, artinya Khalid telah dipukul. Khalidun naibu fa'ilin marfu'un bid-dhammah. Al-jumlatu fa'liyatun mabniyatun lil-majhul. Atau kita bisa jadikan dia isim yang anak, kan ya? Karena Khalidun naiman. Kana Khalidun naima, artinya Khalid sedang tidur. Khalidun ismu kana marfu'un bid-dhammah. Al-jumlatu fa'liyatun naqisah. Atau jadi isim inna, lima Khalidun. Inna naima Khalid, artinya sesungguhnya orang yang tidur itu adalah Khalid. Khalidun khabru inna marfu'un bid-dhammah. Al-jumla ismiyatun muakkadatun bi-in litawkid al-khabar. Ya, jadi alasannya selanjutnya kita masuk ke yang maksud. Pertama adalah al-maf'ul bih. Al-maf'ul ini objek menderita, orang yang ditimpakan kepadanya perbuatan. Kalau orang yang distandarkan kepadanya perbuatan, fa'il. Orang yang seperti ini para al-Qur'an al-Qur'an, dia kan isi orang ya. Qara'a Luqmanul Qur'an. Luqman membaca Al-Quran. Kata Al-Quran adalah maf'ul bih karena menjadi objek yang dibaca oleh Luqman. Ma qara'at Maryamul Qur'an. Maryam tidak membaca Al-Quran. Meskipun kalimatnya negatif, ada ma, kedudukan Al-Quran tetap sebagai maf'ul bih. Al-maf'ul bihi huwa ismun dalla ala syai'in waqa'a alaihi fi'lul fa'il ithbatan aw nafiya wala yataghayyaru li ajlihi suratul fi'l. Penjelasan kata per kata. Al-maf'ul bih secara bahasa berarti yang dikenai perbuatan. Dalam istilah nahwu, maf'ul bih adalah isim, kata benda, yang menjadi objek dari suatu perbuatan. Huwa ismun, ia adalah kata benda, bukan fi'il, bukan huruf. Dalla ala syai', yang menunjukkan suatu benda, hal, atau sesuatu. Waqa' alaihi fa'lul fa'il, yang mendapatkan atau dikenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ail.
Artinya, fi'il kata kerja dilakukan oleh fa'il dan hasil atau dampaknya mengenai maf'ul bih. Contoh, daraba Zaidun Amran, Zaid memukul Amr. Daraba perbuatan memukul Zaidun pelaku, Amra yang dikenai pukulan maf'ul bih. Itsbatan atau nafiyan, baik dalam kalimat positif maupun kalimat negatif nafi. Artinya, kedudukan maf'ul bih tidak berubah, apakah perbuatannya dilakukan atau tidak dilakukan. Contoh, qara'a Khalidun al-kitab, Khalid membaca buku. Ma qara'a Khalidun al-kitab, Khalid tidak membaca buku. Dalam dua kalimat itu, al-kitab tetap maf'ul bih. Wala yataghayyaru li ajlihi suratul fi'l, dan bentuk fi'il tidak berubah karena adanya maf'ul bih. Artinya, ketika kita menambahkan objek, kata kerja tetap sama bentuknya. Contoh, qara'a Khalidun, Khalid membaca. Qara'a Khalidun kitab, Khalid membaca buku. Kata qara' tetap sama, hanya ditambah objek al-kitab tanpa mengubah bentuk fi'il. Kesimpulan dalam bahasa Indonesia. Maf'ul bih adalah kata benda isim yang menunjukkan sesuatu yang dikenai perbuatan oleh pelaku, baik dalam kalimat positif maupun negatif, dan penambahan maf'ul bih tidak mengubah bentuk kata kerja. Hafidhat talibu surat An-Naba'i. Siswa menghafal surah An-Naba. Surat An-Naba'i seluruhnya menjadi objek yang dihafal. Ma hafidhar rajulu surat An-Naba'i. Laki-laki itu tidak menghafal surah An-Naba. Kedudukan surat An-Naba'i tetap maf'ul bih walaupun kalimatnya negatif. Fahimat talabatu ad-darsa jayyida. Para siswa memahami pelajaran dengan baik. Ad-dars adalah objek yang dipahami. Ma fahima at-talbatu ad-dars. Para siswa tidak memahami pelajaran. Meskipun kalimat ini berbentuk negatif, ada ma, posisi kata ad-dars tetap sebagai maf'ul bihi karena ia adalah sesuatu yang dikenai perbuatan faham. Ya'kulu ad-dhaifu al-fakiha. Tamu itu memakan buah-buahan. Al-fakihah menjadi objek yang dimakan. La ya'kulu ad-dhaifu al-fakihah. Tamu itu tidak makan buah-buahan. Walau ada la, i'rab maf'ul bih tetap sama. Amila at-tilmidhu al-wajib al-manzili. Murid itu mengerjakan PR rumah. Objeknya adalah al-wajib al-manzili. Lam ya'mali at-tilmidhu al-wajib al-manzili. Murid itu tidak mengerjakan PR rumah. Al-wajib al-manzili tetap maf'ul bih meskipun didahului huruf jazm. Yuhibbu Khalidun walidayhi wa yahtarimuhuma kullal ihtiram. Khalid mencintai kedua orang tuanya dan menghormati mereka dengan sepenuh penghormatan. Kata walidayhi dan huma, keduanya maf'ul bih. Yuhibbullahu al-mu'minin as-salihin. Allah mencintai orang-orang mukmin yang saleh. Al-mu'minin as-salihin menjadi objek cinta Allah. Baik, kita lihat Ya ayyuhan nasu, a'budu rabbakum alladhi khalakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kata Rabbakum adalah maf'ul bih dari fi'il a'budu. Rabbakum, maf'ulun bihi mansubun bil fathah, wa huwa mudhaf, wal kafu dhamiru mudhaf ilaihi. ya, tadinya di sini kata-kata Rabbakumnya. Maf'ul bih mansub. Tanda nasabnya fathah. Jadi maksud tanda nasabnya fathah ya berarti lada. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Surah Al-Baqarah. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, kemudian menampakkannya kepada para malaikat. Kata Adama dan al-asma keduanya maf'ul bih dari fi'il 'allama yang memang membutuhkan dua objek. Adama maf'ulun bihi awal mansubun bil fathah. Al-asma
مفعول به ثان منصوب بالفتحة، كلها توكيد تابع للمفعول به منصوب بالفتحة، والضمير هم يعود على المسميات وهو مفعول به. Di sini ada maf'ul bih. Failnya apa? Failnya sudah disebutkan sebelumnya Allah. Ya, karena sudah ketahuan. Kata Ustaz, setelah fi'il fa'il, ini kenapa setelah fi'il maf'ul bih? Karena failnya sudah diketahui sebelumnya. Ya, disebutkan di sebelumnya itu. Ada maf'ul awal. Al-asma maf'ul, dan karena alamnya dia memerlukan dua maf'ul. Soalnya dia bilang tu'allimu awladi al-Qur'an. Awladi itu maf'ul awal dan Alamahu al-Ibadah. Alamahu artinya maf'ul awal, Ibadah maf'ul. Alama adana kullah. Kulahnya taukidnya. Cuma Allah ini hukumnya juga maf'ul bih ya. Cuma saya hanya melihat yang kelihatan ini. Kalau yang nempel dengan fi'il, dhamir nempel fi'il itu pasti maf'ul bih. Kalau nempel dengan isim, pasti mudhaf ilaih. Pastinya. Itu namanya kita baru, kita mugu, kita gigi, kita buka, kita bika, kita bakar itu pasti mudhaf ilaih. Tapi kalau dia nempelnya dengan fi'il, darabahu, darabaka, tadribuhu, tadribuha, itu nempel dengan fi'il adalah أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Mengapa kamu menyuruh manusia berbuat kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Apakah kamu tidak berpikir? Kata an-nas dan anfusakum adalah maf'ul bih, karena keduanya menerima pengaruh berbuat diperintah dan dilupakan. An-nas maf'ulun bihi mansubun bil fathah wa huwa alladhina yu'marun. Wa anfusakum maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Ya, menurut an-nasa maf'ul bih ya. Kata sauna anfusakum maf'ul bih. Lalu kita contoh-contoh maf'ul bih semuanya ya. Dalam ilmu nahwu, al-maf'ul adalah isim kata benda yang menunjukkan objek perbuatan fi'il, yaitu sesuatu yang dikenai atau terkena perbuatan pelaku. Macam-macam maf'ul ada 5, yaitu 1. Al-maf'ul bihi, objek langsung dari perbuatan pelaku, yaitu isim yang menjadi sasaran langsung dari fi'il, kata kerja. Contoh, daraba Zaidun Amran, daraba Zaidun Amran, Zaid memukul Amr. Amran adalah maf'ul bih, karena dia yang dipukul kena perbuatan. Al-maf'ul fihi maf'ah disebut juga dzarf, yaitu keterangan waktu atau tempat terjadinya perbuatan. Contoh, safartu yaumal jum'ah, safartu yaumal jum'ah, aku bepergian pada hari Jumat. Yauma mafih zaman, keterangan waktu. Contoh tempat, jalastu tahta syajarah, jalastu tahta asyajarah, aku duduk di bawah pohon. Ta'taf'ul fih makan, keterangan tempat. 3. Al-maf'ul li ajli disebut juga maf'ul sababi, yaitu menunjukkan alasan atau sebab terjadinya perbuatan. Contoh, darastu talaban lil ilm, darastu talaban lil ilmi, aku belajar karena mencari ilmu. Talaban maf'ul li ajli, sebab dari perbuatan belajar. 4. Al-maf'ul ma'hu, al-maf'ul ma'ah menunjukkan sesuatu yang terjadi bersamaan dengan pelaku, biasanya setelah huruf ma'a. Contoh, sirtu wal jabala, aku berjalan bersama gunung, yakni sejajar dengan gunung. Al-jabala kila maf'ul ma'ah. 5. Al-maf'ul al-mutlaq menjelaskan jenis, jumlah, atau penegasan dari perbuatan il. Contoh, darabtuhu darban, aku benar-benar memukulnya. Darban maf'ul mutlak menegaskan perbuatan memukul. Sekarang adalah maf'ul mutlak. Apa sih maf'ul mutlak ini? Maf'ul mutlak yaitu salah satu jenis maf'ul dalam tata bahasa Arahu. Berikut penjelasan lengkapnya. Contoh kalimat
Fahimat talabatu darsa fahman. Para murid memahami pelajaran dengan pemahaman yang sungguh. Sajadar rajulu sajdatain. Lelaki itu sujud 2 kali sujud. Masyal jundiyu masyiatal qaid. Prajurit itu berjalan seperti jalannya seorang pemimpin. Rifqan bin nisa'i rifqan li. Artinya, bersikaplah lembut terhadap para wanita. Masdarnya rifqun, kelembutan. Di sini digunakan dalam bentuk rifqan karena berfungsi sebagai maf'ul mutlak. Jenis maf'ul mutlaknya rifqan adalah maf'ul mutlak nuwiba an fi'li, masdar yang menggantikan fi'ilnya yang tidak disebutkan. Kalimat lengkapnya secara tersirat adalah irfuq bin nisa'i rifqan, bersikaplah lembut terhadap para wanita dengan kelembutan. Namun fi'il irfuq dihapus dan yang tersisa hanya masdarnya rifqan. Rifqan bin nisa, hendaklah kalian bersikap lembut kepada wanita. Definisi al-maf'ulul mutlaq masdar yudhakkar ba'da fi'li min lafzihi ta'kidan li ma'na aw bayanan li 'adadihi aw bayanan li naw'i aw badlan min al-lafzi bi fi'li. Artinya, maf'ul mutlak adalah masdar, kata dasar dari fi'il, yang disebutkan setelah fi'il dari jenis katanya sendiri. Fungsinya, untuk menegaskan makna fi'ilnya, ta'kidan li ma'na. 2. Menjelaskan jumlahnya, bayanan li adade. Menjelaskan jenisnya, bayanan li naw'i. Menggantikan bentuk fi'ilnya, badlan min al-lafz bi fi'li. Contoh-contohnya, nomor 1. Maf'ul mutlak lil ta'kil. Berfungsi menegaskan terjadinya perbuatan tanpa tambahan keterangan jenis atau jumlah. Ahbabtuhu hubbanan. Aku mencintainya sungguh-sungguh. Hubba menegaskan fi'il ahbabku mencintai. Darabal jundiyul aduwa darban. Tentara memukul musuh dengan sungguh-sungguh. Darban memperkuat makna perbuatan daraba. Adadtuhu adan. Aku menggigitnya sungguh-sungguh. Adha menegaskan perbuatan menggigit. Namal waladu nauman. Anak itu tidur sungguh-sungguh, menegaskan bahwa perbuatan tidur benar terjadi, walau contoh ini bisa diperluas dengan sifat. 2. Maf'ul mutlak li bayanin, untuk menjelaskan jenis perbuatan. Berfungsi menjelaskan bagaimana perbuatan dilakukan, sifat, cara, keadaan. Biasanya diikuti nat sifat atau idhafa penyandaran. Namal waladu nauman amiqan amiqan. Anak itu tidur dengan tidur yang nyenyak. Amiqa menjelaskan jenis tidur. Darabal jundiyul aduw darban qawiyya. Tentara memukul musuh dengan pukulan kuat. Qawiyan menunjukkan jenis pukulan. Adadtuhu adan syadida. Aku menggigitnya dengan gigitan keras. Syadida menjelaskan bagaimana gigitannya. Darabal jundiyul adu wa dirbatal batal. Tentara memukul musuh dengan pukulan sang pahlawan. Dirbatal batal menjelaskan jenis pukulan melalui idafah. Sirtu sayral uqala. Aku berjalan dengan jalannya orang-orang bijak. Sayral uqala menjelaskan cara berjalan. Adadtuhu iddatal asad. Aku menggigitnya seperti gigitan singa, menjelaskan jenis gigitan melalui penyandaran. 3. Maf'ul mutlak li bayanil adad, untuk menjelaskan jumlah perbuatan. Berfungsi menjelaskan berapa kali perbuatan dilakukan. Waqaftu waqfatain, aku berdiri 2 kali. Waqfatain menunjukkan jumlah 2 kali berdiri. Darabal jundiyul aduwa darbatain. Tentara memukul musuh 2 kali. Darbatain menjelaskan jumlah pukulan. Adadtuhu adatan, aku menggigitnya 1 kali. Adatan menunjukkan sekali gigitan. Maf'ul mutlak, naib mutlak yang menggantikan fi'ilnya. Pengertian, yaitu maf'ul mutlak yang digunakan tanpa menyebut fi'ilnya, karena fi'ilnya sudah dipahami dari konteks. Jadi, fi'ilnya dihapus dan masdarnya menggantikannya dalam makna dan kedudukan. Contoh dan penjelasan. Julusan alal ard. Maf'ul mutlak naib an filih, duduklah di atas tanah. Fi'il ijlis tidak disebut, tapi dipahami dari kata julusan.
Jadi julusan menggantikan fi'il ijlis. Rifqan bil aulad, maf'ul mutlak naib an filih. Bersikaplah lembut terhadap anak-anak. Fi'ilnya aplah lembut tidak disebut dan diganti dengan masdar rifqa. Isti'dadan lil amal. Maf'ul mutlak nahan filih, bersiaplah untuk bekerja. Fi'il ista'iddu, bersiaplah dihilangkan. Isti'dada, menggantikannya. Sabran ala syada'id, maf'ul mutlak naib an filih. Bersabarlah menghadapi kesulitan. Fi'il sabarlah tidak disebut, sabrabra, menggantikannya. Catatan penting, dalam jenis ini tidak ada fi'il yang disebut dalam kalimat. Masdar tersebut mengandung makna amr atau berita khabar tergantung konteks. Maknanya tetap fi'il, meskipun secara bentuk hanya ada masdar. Karena itu disebut maf'ul mutlak naibun an fi'lihi. Maf'ul mutlak yang menggantikan fi'ilnya. Contoh maf'ul mutlak dari Al-Quran. Berikut penjelasan lengkap untuk setiap contoh jenisnya. Ta'kided, now atau badal, serta maknanya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartilan. Makna atau tambahkanlah dalam salat malam dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, bacaan yang perlahan dan teratur. Kata maf'ul mutlak, tartila. Fi'il asalnya, rattil. Jenis bayan li naw'il fi'l, menjelaskan jenis perbuatan. Fungsi, menjelaskan bagaimana cara membaca Al-Quran, yaitu dengan tartil, perlahan, dan tertib. Wa kallamallahu Musa taklima. Makna, dan Allah benar-benar telah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Kata maf'ul mutlak, takfli'il asalnya, kallam. Jenis ta'kidil fi'l. Fungsi, menegaskan bahwa Allah benar-benar berbicara langsung dengan Musa, bukan melalui perantara. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Makna. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Kata maf'ul mutlak, hubban. Fi'il asalnya, tuhibbun. Jenis bayan li naw'il fi'l, menjelaskan jenis perbuatan. Fungsi, menjelaskan jenis dan kadar cinta, yaitu cinta yang kuat dan berlebihan, sebagaimana dijelaskan oleh sifat jamma. Kalla, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Makna sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Kata maf'ul mutlak, dakka dakka. Fi'il asalnya, dukkat. Jenis, bayan lil adad, menjelaskan jumlahnya. Fungsi, menunjukkan pengulangan atau intensitas bumi diguncangkan berulang-ulang atau dengan sangat dahsyat. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi. Dhannal jahiliyati yula. Makna, dan segolongan orang lain yang sangat mementingkan diri mereka. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan prasangka jahiliyah. Kata maf'ul mutlak, dhannal jahiliyah. Fi'il asalnya, yadhunnu berprasangka. Jenis, bayan li naw'il fi'l, menjelaskan jenis perbuatan. Fungsi, menjelaskan jenis prasangka yang dilakukan, yaitu prasangka yang buruk, sebagaimana prasangka orang-orang jahiliyah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ule. Surah Al-Ahzab Latab, makna. Dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Kata maf'ul mutlak, tabarrujal jahiliyatil. Fi'il asalnya, tabarrujn. Berhias, menampakkan diri. Jenis, bayan li naw'il fi'l, menjelaskan jenis perbuatan. Fungsi, menjelaskan cara berhias yang dilarang, yaitu berhias seperti perilaku orang-orang jahiliyah dahulu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Makna, dan sembahlah Allah, serta janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kata maf'ul mutlak, ihsanan. Fi'il asalnya ahsinu, fi'ilnya dihapus. Jenis, badal min al-fi'l, menggantikan fi'il yang dihapus. Fungsi, menunjukkan perintah lembut untuk berbuat baik tanpa menyebut fi'il secara langsung. Kalimat lengkapnya secara makna, ahsinu bil walidaini ihsana. Kesimpulan umum ayat, kata maf'ul mutlak, jenis, fungsi,
tanpa menyebut bicaraan. Catatan penting. Wa'lam anna ma yudhkaru badalan min fi'lihi la yuradu bihi ta'kidun wala bayanu adan aw naw'in. Ketahuilah bahwa jika masdar disebut sebagai pengganti fi'ilnya, maka tidak dimaksudkan untuk penegasan atau penjelasan jumlah maupun jenis. Pengertian masdar marro, al-masdar marro, adalah masdar yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan hanya satu kali. Kata marrora sendiri berarti satu kali kejadian. Pola, masdar marro. Masdar marro biasanya dibentuk dari masdar asal dengan pola tertentu, yaitu asal fi'il. Masdar asal. Masdar marro polanya marab, darabumkul, darbun, darbatun, fa'latun, jalusun, jalsatun, fa'latun. Akala, aklun, aklalatun, mati, mautun, mita. Fi'laun namun untuk beberapa fi'il yang masdarnya berbentuk fu'ul, bentuk marohnya kadang mengikuti pola. Fu'lah atau fa'lah tergantung keseimbangan huruf dan bunyi. Jadi pola fa'lah atau fulah digunakan untuk menunjukkan satu kali kejadian suatu fi'il. Contoh dan makna. Darabtuhu darbatan. Aku memukulnya sekali pukulan. Jalastu jalsatan tawilatan. Aku duduk sekali duduk yang lama. Akaltu aklan. Aku makan sekali makan. Hubungan masdar maroh dengan maf'ul mutlak. Masdar maroh termasuk salah satu jenis dari maf'ul mutlak. Ingat bahwa maf'ul mutlak pada dasarnya adalah masdar dari fi'ilnya yang berfungsi. Sadda, menegaskan perbuatan, darabtuhu darbar memukulnya. 2. Menjelaskan jenis perbuatan, darabtuhu darbata muallim. Aku memukulnya seperti pukulan seorang guru. Menjelaskan jumlah perbuatan kali, darabtuhu darbatan. Aku memukulnya satu kali. Nah, masdar maroh ini termasuk kategori menjelaskan jumlah perbuatan, yaitu sekali. Jadi setiap masdar maroh bisa berfungsi sebagai maf'ul mutlak, tetapi tidak setiap maf'ul mutlak adalah masdar maroh. Mari kita lanjutkan dengan penjelasan tentang masdar nau, supaya kamu bisa membedakan dengan masdar maroh secara jelas. Masdar nau adalah masdar yang menunjukkan jenis atau cara terjadinya suatu perbuatan, bukan jumlah atau kejadiannya satu kali. Jadi kalau masdar maroh sekali terjadi, maka masdar nau terjadi dengan cara tertentu. Pola, masdar nau. Bentuk masdar nau biasanya mengikuti pola fi'lathul atau fa'lath falah. Tapi bukan untuk makna sekali melainkan untuk cara atau jenis. Misalnya, jalasa julusun jalsatun jamila, duduk dengan cara yang indah. Nadhara, nadharun, nadhratun syazran, pandangan tajam sinis. Kataba, kitabatan hasanatan, penulisan dengan cara yang bagus. Qatala, qatlun, qatlatan syani'atan, pembunuhan dengan cara yang kejam. Perbedaan masdar maroh dan masdar nau. Masdar maroh menunjukkan jumlah kejadian sekali. Masdar nau menunjukkan jenis atau cara perbuatan, terjemahan umum sekali dengan cara. Pola umum, fa'latun atau fu'latun fi'latun atau fa'lat. Contoh, darabtuhu darban, aku memukulnya sekali pukulan. Darabtuhu darbata muallim, aku memukulnya seperti pukulan guru. Fungsi dalam kalimat, menjelaskan jumlah dalam maf'ul mutlak, menjelaskan jenis cara dalam maf'ul mutlak. Hubungan masdar nau dengan maf'ul mutlak. Sama seperti masdar maroh, masdar nau juga termasuk salah satu jenis maf'ul mutlak, yakni maf'ul mutlak yang menjelaskan jenis nu'. Contohnya, nadhartu ilaihi nadratan syazran. Aku memandangnya dengan pandangan tajam. Kata nadratan di sini adalah masdar nau yang berfungsi sebagai maf'ul mutlak, menjelaskan bagaimana jenis pandangannya. Kesimpulan umum. 1. Al-masdarul asli. Contoh, darabtuhu darban. Aku memukulnya dengan sungguh-sungguh.
Masdar ini menegaskan atau menekankan perbuatan fiilnya. Jadi bukan menunjukkan sekali atau dengan cara apa, tapi hanya menegaskan bahwa perbuatan itu benar-benar terjadi. Makna, aku benar-benar memukulnya. Penegasan fiil, ta'kid. 2. Al-masdarul marrah. Contoh, darabtuhu darbatan. Aku memukulnya 1 kali pukulan. Masdar ini menjelaskan jumlah terjadinya perbuatan yaitu sekali. Makna, aku hanya memukulnya sekali. Penjelasan jumlah. Al-masdaru an-naw'u. Contoh, darabtuhu darbata muallimin. Aku memukulnya seperti pukulan seorang guru. Masdar ini menjelaskan jenis, sifat atau cara perbuatan dilakukan. Makna, aku memukulnya dengan cara seorang guru memukul bukan dengan marah, tapi mendidik. Penjelasan jenis bayanan nu'. Ada pertanyaan? Silakan. Apa yang paling